Kalau kamu akhir-akhir ini sering merasa seperti ada seseorang yang masih nyangkut energinya ke kamu, entah kenapa tiba-tiba kepikiran dia, terbayang wajahnya, atau merasa seperti dia hadir dalam mimpi, maupun getaran yang sulit dijelaskan. Mungkin itu bukan sekadar perasaan atau imajinasi semata. Bisa jadi, ini adalah tanda bahwa memang ada koneksi batin yang belum terputus di antara kalian. Meskipun secara fisik dia terlihat menjauh, mungkin bahkan seperti sudah menjalani hidup baru, kelihatan sibuk, tidak pernah menghubungi lagi, atau tampak seolah sudah benar-benar move on dari kamu, tapi sebenarnya jauh di dalam hatinya ada sesuatu yang belum selesai. Ada emosi yang masih tertinggal, kenangan yang masih membekas, dan rasa yang belum benar-benar dia relakan. Energi antara dua orang yang pernah terkoneksi secara batin itu tidak mudah hilang begitu saja. Apalagi jika hubungan kalian pernah begitu intens, penuh emosi, atau meninggalkan luka yang dalam, baik itu luka karena cinta, perpisahan yang menggantung, ataupun janji-janji yang tak pernah ditepati. Tanpa kamu sadari, orang ini masih sering kepikiran tentang kamu, bahkan dalam diamnya. Saat kamu merasa galau tanpa sebab, atau merasa tiba-tiba sedih, bisa jadi itu adalah pantulan dari emosinya yang sedang bergejolak. Dia mungkin sedang menggumulkan rasa yang tak bisa dia abaikan begitu saja, karena di dalam dirinya masih ada bagian yang merasa kehilangan. Meskipun dia berusaha keras menyibukkan diri, bertemu orang baru, atau menghindari segala hal yang mengingatkan padamu, tetapi energi itu tetap saja kuat. Ada koneksi jiwa yang masih menyala, meski kecil tapi nyata. Mungkin kamu juga kadang bertanya-tanya, kenapa kamu belum bisa benar-benar melupakannya? Kenapa perasaan ini seperti tarik-menarik? Bisa jadi jawabannya ada dalam keterhubungan energi kalian yang belum tuntas. Karena terkadang jiwa kita bisa merasa ditarik oleh jiwa lain yang belum selesai menyampaikan pesannya. Entah itu sebuah penyesalan, perasaan bersalah, cinta yang tertahan, atau bahkan keinginan untuk bertemu kembali di waktu yang lebih tepat. Hubungan batin seperti ini seringkali membuat kita merasa bimbang, antara ingin benar-benar melepaskan, atau menunggu tanpa tahu apa yang sebenarnya ditunggu. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Terima kasih sudah hadir lagi di sini. Dan bagi kamu yang baru pertama kali mampir, selamat datang di ruang energi yang hangat dan penuh makna. Hari ini, aku akan membawakan sebuah readingan bertema energi dia yang terkoneksi batin dengan kamu. Jadi kapanpun kamu melihat atau menemukan video ini, meskipun bukan saat video ini pertama kali tayang, bisa jadi ini adalah divine timing. Semesta sedang menuntunmu untuk mendengarkan pesan yang mungkin memang ditujukan khusus untuk kamu. Seperti biasa, bacaan ini bersifat general reading, jadi ambil yang resonate saja dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jika kamu merasa energi ini sangat dekat dengan kisahmu, sangat mungkin ini adalah pertanda bahwa dia, orang yang kamu pikirkan saat ini, masih menyimpan sesuatu yang belum tuntas antara kalian. Dan buat kamu yang ingin menggali lebih dalam, atau ingin tahu pesan pribadi dari energi yang mengelilingimu saat ini, kamu bisa melakukan personal reading langsung denganku. Info lengkap dan kontakku ada di video, atau bisa kamu cek di kolom deskripsi. Oke, sekarang tarik napas dalam-dalam, tenangkan pikiranmu, dan fokuskan niatmu. Bayangkan wajah orang itu, atau cukup rasakan getaran yang muncul saat kamu mendengar kata koneksi batin. Karena kita akan mulai membaca energi dan membuka pesan semesta yang mungkin selama ini belum sempat kamu dengar, tapi hatimu sudah lama ingin tahu. Mari kita mulai. Ada seseorang di luar sana, seseorang yang mungkin selama ini kamu kira telah benar-benar menjauh, berjalan menjauh dari segala yang pernah kalian punya, dengan langkah-langkah yang terlihat tenang, bahkan mantap. Seolah-olah keputusan untuk melanjutkan hidup tanpa dirimu adalah sesuatu yang sudah final, tanpa celah untuk keraguan. Dia tampak begitu yakin dari luar, datar, tenang, nyaris dingin. Kamu melihatnya seperti seseorang yang telah berhasil membungkus perasaannya dalam balutan logika dan rutinitas yang padat, seperti seseorang yang sudah terbiasa hidup tanpamu, tanpa perlu menoleh ke belakang. Tapi apakah semua itu sungguh nyata?
Atau hanya cerminan dari apa yang ingin dia tampilkan kepada dunia? Dari luar, hidupnya tampak berjalan seperti biasa. Dia sibuk, penuh aktivitas. Seolah tak ada ruang bagi kenangan, bagi rasa, atau bahkan bagi penyesalan. Kamu melihatnya memposting foto-foto dengan senyum yang seolah tanpa beban, menjalani hari-hari dengan jadwal yang padat, berkutat dalam dunia kerja, ambisi, dan tanggung jawab. Dan kamu mulai percaya mungkin memang kamu hanya bagian dari masa lalunya yang sudah selesai dituliskan. Tapi jauh di dalam dirimu, ada sesuatu yang terus berbisik pelan bahwa semua itu hanyalah permukaan. Bahwa ada lapisan yang lebih dalam. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata move on. Kamu bisa merasakannya. Bukan lewat pesan yang dia kirim, karena memang tak ada. Bukan lewat kata-kata yang dia ucapkan, karena semuanya telah lama berhenti. Tapi lewat energi yang tak terlihat, melalui getaran kecil yang muncul di tengah malam, ketika semuanya sunyi, dan hanya hatimu yang berbicara. Kamu merasakan bahwa dia belum sepenuhnya pergi. Bahwa ada bagian dari dirinya yang masih diam-diam tertinggal di dalam ruang batinmu. Seperti bayangan yang muncul di sudut mata ketika kamu sedang tidak memperhatikannya langsung. Seperti lagu lama yang tiba-tiba terputar entah dari mana, mengembalikanmu pada kenangan yang sangat spesifik. Seperti itu halus, pelan, tapi nyata. Ada benang halus yang masih mengikat kalian, bukan rantai yang membelenggu, bukan ikatan yang memaksa, tapi sesuatu yang lebih spiritual, lebih dalam dari sekadar perasaan yang lewat. Hubungan kalian bukan hubungan biasa. Bukan sekadar dua orang yang pernah bersama, lalu selesai. Tidak. Ada kedalaman di sana yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Ada sesuatu yang tumbuh di antara kalian bahkan ketika tidak ada komunikasi, ketika waktu dan jarak telah memisahkan. Kamu tahu dan dia pun tahu, meski tak diucapkan, bahwa koneksi itu masih hidup. Dan perasaan seperti itu tidak bisa disangkal selamanya. Dia mungkin tampak menjauh, tapi hatinya penuh pergolakan. Dia bukan hanya sedang berusaha menjauh darimu, dia sedang berusaha menjauh dari bagian dirinya sendiri yang masih sangat mencintaimu. Dan itu tidak mudah. Ada pertarungan di dalam dirinya. Ada bagian dari dia yang ingin melepaskan, membebaskan diri dari luka, dari kenangan, dari bayanganmu. Tapi ada juga bagian yang terus-menerus menariknya kembali. Bukan ke masa lalu, tapi ke rasa yang belum pernah benar-benar bisa dia tinggalkan. Energi ini tercermin dalam kartu Seven of Swords. Sebuah simbol tentang ketidakjujuran. Bukan kepada orang lain, tapi kepada diri sendiri. Dia berpura-pura tak peduli, padahal pikirannya masih sering dipenuhi olehmu. Dia menyusun strategi bukan untuk kembali, tapi untuk bertahan. Untuk tetap tegak di hadapan orang lain, untuk terlihat baik-baik saja padahal hatinya tidak sepenuhnya damai. Dia mengintip kehidupanmu dari jauh, diam-diam. Lewat media sosial, lewat teman-teman lama, bahkan lewat kenangan yang tak bisa dia buang. Bukan karena dia ingin mengganggu, tapi karena dia belum mampu benar-benar melepaskan. Rasa itu masih ada, dan itulah yang diam-diam dia sembunyikan. Bukan hanya darimu, tapi juga dari dirinya sendiri. Kemudian ada Eight of Cups. Ini adalah fase ketika seseorang memutuskan untuk pergi, tapi bukan karena rasa itu telah mati. Justru karena cinta itu terlalu besar, dan dia belum mampu memeliharanya dengan cara yang sehat. Maka dia memilih menjauh, bukan karena ingin melupakan, tapi karena ingin menemukan dirinya sendiri terlebih dahulu. Dia sadar, jika dia bertahan tanpa mengenal dirinya, luka akan terus tumbuh. Dia pergi untuk belajar, bukan untuk meninggalkanmu. Dan dalam kepergian itu, dia menemukan satu kebenaran yang menyakitkan. Bahwa kamu bukan hanya seseorang dari masa lalu. Kamu adalah rumah, dan kehilangan rumah, itu adalah luka yang tidak sembarang orang bisa pulih darinya. Tapi waktu terus berjalan, dia tidak bisa terus berada dalam fase kehilangan. Maka dia pun melangkah ke energi Eight of Pentacles. Dia mulai membangun dirinya lagi, belajar hal-hal baru, menyibukkan diri dengan pekerjaan.
mencari cara untuk kembali berdiri, bukan hanya sebagai pelarian, tapi sebagai proses pertumbuhan. Tapi walau terlihat sibuk, kamu tetap hadir di sela-sela pikirannya. Kamu muncul dalam bentuk suara, dalam memori, dalam detail kecil yang bahkan tidak bisa dia jelaskan. Dalam langkah-langkah yang dia ambil untuk menata masa depan, kamu tetap menjadi bayang-bayang yang belum bisa dia singkirkan. Dan dari sinilah kamu muncul sebagai Queen of Wands. Sosok yang kuat, bercahaya, dan berani. Kamu adalah orang yang mampu melihat sisi dirinya yang bahkan dia sendiri takut hadapi. Kamu bukan hanya sosok yang dia kagumi, tapi juga cermin bagi jiwanya. Dia mungkin mencoba menjauh darimu, tapi dalam kenyataannya, dia sedang berusaha menemukan cara untuk layak berdiri di sisimu. Karena dalam hatinya, dia tahu, kamu pantas mendapatkan cinta yang tidak ragu, tidak takut, dan tidak setengah-setengah. Akhirnya, semua ini membawanya pada energi The Chariot. Ini adalah masa di mana dia mulai bangkit. Bukan untuk melupakanmu, tapi untuk memahami bahwa mungkin dia harus menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri sebelum bisa kembali padamu. Dia mulai belajar menerima masa lalu, mengakui perasaan, dan menata kembali harapan. Dan dalam proses itu, dia menyadari satu hal penting, bahwa dalam semua skenario hidup yang dia bayangkan, kamu masih menjadi bagian dari masa depannya. Tapi kali ini, bukan dengan luka yang lama, bukan dengan beban, tapi dengan cinta yang telah sembuh, dengan jiwa yang telah siap mencintai kembali secara utuh. Dan jika kamu sering merasa seperti dia sedang memikirkanmu, percayalah kamu tidak salah. Ada koneksi yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Ini bukan kebetulan. Ini adalah bagian dari perjalanan jiwa yang lebih besar. Sebuah narasi yang tidak selesai, hanya karena kalian berhenti bicara. Kadang, semesta memang membutuhkan waktu untuk menyembuhkan dua hati yang lelah, agar ketika mereka bertemu kembali, mereka bisa saling menyambut, bukan saling menyakiti. Jadi, jika hatimu masih menyimpan rasa hangat yang tak pernah benar-benar padam, jika kamu masih terbangun oleh kenangan yang datang tanpa permisi, jika kamu masih bertanya-tanya apakah dia juga merasakan hal yang sama, maka dengarkan hatimu. Karena cinta sejati tidak pernah hilang, ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk menemukan jalannya kembali. Dan siapa tahu, ini semua memang bukan akhir. Mungkin ini hanyalah jeda. Mungkin ini adalah halaman kosong sebelum babak baru dimulai. Dan ketika waktunya tiba, kalian tidak lagi datang sebagai dua orang yang terluka, tapi sebagai dua jiwa yang telah tumbuh dan memilih untuk kembali. Bukan karena butuh, tapi karena sadar bahwa di dunia yang luas ini, kalian tetap memilih satu sama lain. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 3322 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.